Rumah adat suku Kaili, Sulawesi Tengah. Bangunan Souraja. Bangunan Souraja, jika ditanya pada orang Kaili tentang apa itu Souraja, maka dengan cepat mereka menjawab adalah rumah besar. Rumah besar yang dimaksud dalam pengertian dengan semua kelebihan dan keramatannya, orang Kaili menilai bahwa Souraja merupakan perlambangan rumah adat Sulawesi Tengah. Fungsi Souraja selain sebagai pusat lembaga adat untuk tempat musyawarah, tempat untuk membicarakan dan memutuskan perkara, juga merupakan pusat dari berbagai bentuk upacara adat seperti upacara balia, upacara penyembuhan penyakit, upacara mora ego, kesenian tradisional, upacara mavunja, selamatan panen. Pakaian adat suku Kaili yang pertama adalah untuk kaum pria. Pakaian ini juga disebut dengan koje atau puruka pajana. Hal ini karena terdapat dua bagian yaitu koje dan puruka pajana. Koje juga disebut dengan nama baju ceki. Ini adalah kemeja dengan lengan panjang dan kerat tegak yang pas di leher. Pakaian daerah untuk wanita disebut dengan ngambe. Ini merupakan busana atasan dengan bentuk segi empat yang dipadukan dengan blus panjang sampai sebatas pinggang, berkerah bulat serta berlengan selembar kain. Kuliner tradisional khas Palu, Sulawesi Tengah. Makanan khas suku Kaili. Duo sole. Terbuat dari ikan teri yang telah dikeringkan dan kemudian dimasak dan bumbu cabai merah, bawang merah dan juga tomat. Memiliki cita rasa manis tak terlalu pedas. Makanan khas kota Palu ini cocok disantap bersama nasi hangat ataupun nasi jagung. Palu mara. Lauk khas Palu lainnya yang bisa melengkapi sajian nasi jagung adalah palu mara. Palu mara sendiri merupakan sup ikan khas Palu yang memiliki rasa khas pedas atau asam. Lalampa. Lalampa adalah makanan ringan khas Palu yang sekilas terlihat seperti lembar namun membedakan adalah isi dari makanan ini yaitu ikan cakalang dimasak dengan cara dibakar. Makanan Palu saat ini memiliki aroma khas yang sedap. Memperkenalkan lagu-lagu daerah. Beberapa kesenian Sulawesi Tengah tertuang dalam bentuk lagu-lagu yang berasal dari Sulawesi Tengah. Semuanya turut mewarnai ragam kesenian di provinsi tersebut. Berikut ini lagu daerah yang berasal dari Sulawesi Tengah yang hingga sekarang masih sering didendangkan di berbagai kegiatan. Lagu Posisani. Lagu Posisani yang merupakan lagu daerah yang berasal dari Sulawesi Tengah memiliki makna arti dari perkenalan dan juga menceritakan tentang tarian perkenalan. Lagu Tananggu Kaili. Lagu Kaili merupakan lagu daerah yang berasal dari Sulawesi Tengah seperti Palu, Donggala, Sigi. Lagu ini menggambarkan tentang tanah Kaili yang memiliki panorama indah. Lagu Palu Ngataku. Sebagian besar lirik lagu Palu Ngataku yang merupakan lagu daerah yang berasal dari Sulawesi Tengah menceritakan tentang keindahan kota Palu yang dikelilingi oleh pantai dan sungai. Kota dikenang oleh seseorang yang lahir di Palu dan kemudian merantau ke negeri orang. Liriknya juga menggambarkan keindahan kota Palu di malam hari. Cara pakaian dari suku bangsa Indonesia maupun negara lain. Di Indonesia sendiri, pakaian adat tradisional sering dipakai di acara-acara istimewa atau perayaan tertentu dengan berbagai jenis dan corak. Masing-masing pakaian adat dari Indonesia memiliki ciri khas dan keistimewaan dari setiap daerah.
Pakaian adat Nangro Aceh Darussalam atau ule balang. Pakaian adat tradisional pertama adalah ule balang, berasal dari Provinsi Nangro Aceh Darussalam. Pada mulanya, pakaian adat ule balang hanya dipakai oleh keluarga raja. Namun, lambat laun, busana ini dijadikan sebagai pakaian adat tradisional Aceh. Dalam tradisi, pria mengenakan atasan lengan panjang berbahan sutra bernama Peu Kayan Linto Baro. Pakaian adat Sumatera Utara atau Ulos. Provinsi Sumatera Utara memiliki banyak etnis. Salah satu etnis atau suku paling dominan adalah Batak. Maka tak heran jika pakaian adat Sumatera Utara yang terkenal adalah ulos. Kain ulos ini merupakan bahan sutra yang ditenun menggunakan alat tradisional dengan motif khas yaitu gorga. Bagi masyarakat suku Batak, biasanya ulos dipakai sebagai selempang baju. Pria mengenakan atasan berupa kemeja dan jas hitam, sedangkan wanita memakai kebaya berwarna cerah seperti merah. Tokoh-tokoh pejuang Indonesia. Yang pertama, Jenderal Sudirman. Sudirman tidak hanya tercatat sebagai Panglima Tentara dan Jenderal Republik Indonesia pertama, tetapi juga menjadi yang termuda dalam sejarah. Pada usia 31 tahun, dia sudah bergabung dengan para pahlawan kemerdekaan yang lain untuk berjuang mengusir penjajah Jepang, Belanda, dan sekutu. Yang kedua, Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari. Ia juga dikenal sebagai intelektual muslim yang mewarnai perjuangan kemerdekaan Indonesia dengan gagasan-gagasannya yang lestari hingga sekarang. Yang ketiga, Pangeran Diponegoro. Pangeran Diponegoro berperan besar dalam memimpin Perang Jawa yang terjadi dalam kurun waktu 5 tahun, yaitu pada tahun 1825 hingga 1830. Perang ini berkobar di hampir seluruh di daerah Pulau Jawa dan merupakan salah satu perang terbesar yang pernah terjadi di dalam sejarah perjuangan melawan Belanda. Walaupun berakhir dengan kemenangan Belanda, Pangeran Diponegoro sempat membuat Belanda mengalami kesulitan dan kerugian akibat gugurnya ribuan serdadu Belanda. Tokoh-tokoh pejuang luar negeri. Vicente Guerrero, pahlawan kemerdekaan Meksiko. Vicente Guerrero adalah pahlawan Meksiko yang membawa tanah kelahirannya merdeka dari pendudukan Spanyol. Guerrero adalah seorang pemimpin gerilya, seorang jenderal, dan pada masanya sempat menjabat sebagai Presiden Republik Meksiko. Guerrero hidup selama periode penting dalam sejarah Meksiko yang pada awal abad ke-19 menjadi koloni Spanyol. Kedua, George Washington, pendiri dan Presiden pertama Amerika Serikat. George Washington merupakan politis, jenderal, dan negarawan yang termasuk dalam Bapak Pendiri Amerika Serikat. Dia memimpin para patriot dalam perang kemerdekaan untuk mengusir Inggris dan ikut dalam konvensi konstitusional pada tahun 1787 sebagai dasar pemerintahan Amerika Serikat. Atas jasanya dia ditunjuk sebagai Presiden pertama Amerika Serikat dan memerintah selama 2 periode sebelum pensiun pada 4 Maret 1797. Ini saya mau menjelaskan cara dan tempat beribadah dari berbagai agama beserta kitab sucinya. Yang pertama, Islam memiliki kitab suci yang disebut dengan Al-Quran dan tempat beribadah umat Islam di masjid. Yang kedua, Alkitab untuk Kristen Katolik.
kitab suci agama di Indonesia dari Kristen Katolik, yakni Alkitab atau Injil. Kristen Katolik masuk ke Indonesia berawal dari kedatangan bangsa Portugis ke Kepulauan Maluku. Hari besar Kristen Katolik yakni Natal, Jumat Agung, kenaikan Isa Al-Masih, dan Hari Paskah. Yang ketiga, Kristen Protestan. Kitab sucinya Alkitab dan tempat beribadahnya di gereja. Agama Kristen Protestan muncul setelah protes Martin Luther pada tahun 1517. Kata Protestan diaplikasikan pada umat Kristen yang menolak ajaran maupun otoritas gereja Katolik. Kitab suci agama Kristen Protestan sama dengan Kristen Katolik, yakni Alkitab atau Injil. Yang keempat, Hindu. Kitab sucinya Weda. Dan tempat ibadah agama Hindu yakni di Pura. Hari raya umat Hindu yakni Nyepi, Kuningan, Galungan, dan Hari Saraswati. Yang keenam, Konghucu. Kitab sucinya Sisu Wujing. Sejak era reformasi, agama yang diakui di Indonesia bertambah satu, yakni Konghucu. Penyebaran agama Konghucu ke Indonesia dilakukan oleh orang-orang Cina yang merantau ke Indonesia. Kitab suci agama Konghucu yakni Sisu Wujing. Hari besar agama Konghucu yakni Tahun Baru Imlek dan Cap Gomeh. 5. Buddha. Kitab sucinya yakni Tripitaka. Tempat ibadah agama Buddha yakni di Vihara. Hari raya agama Buddha yakni Hari Katina, Hari Waisak, dan Hari Asada. Salah satu adat upacara perkawinan dalam suku Bugis yang masih ada hingga zaman sekarang yaitu Mapandre Temme. Mapandre Temme ialah khatam Al-Quran. Adanya adat ini dikarenakan mayoritas suku Bugis memeluk agama Islam. Kemudian pada sore hari, sehari sebelum hari pernikahan, diadakan acara Mapandre Temme atau khatam Al-Quran tersebut dan melakukan pembacaan barasanji yang dipimpin oleh seorang imam. Saya akan memperkenalkan kosakata penting dari beberapa suku bangsa dan negara. Bahasa Sundanya permisi yang berarti punten, terima kasih yang berarti hatur nuhun, bagaimana yang berarti kumaha, ada apa, aya naon. Bahasa Jawa apa kabar yang berarti piye kabare, selamat jalan yang berarti sugeng tindak, ngapunten yang berarti maaf. Kosakata bahasa Jepang arigato yang berarti terima kasih, konnichiwa yang berarti selamat siang, konbawa yang berarti selamat malam, apa kabar yang berarti genki. Kosakata bahasa Korea hai yang berarti annyeong, tidak yang berarti annyeong, kamsahamnida yang berarti terima kasih. Nama panggilan untuk kakak laki-laki dan kakak perempuan. Bahasa Jepang kakak laki-laki onisan, kakak perempuan yang berarti onesan. Iya, itu sudah. Kakak laki-laki yang berarti akang, kakak perempuan yang berarti teteh. Bahasa Jawanya kakak laki-laki abang, kakak perempuan yang berarti mbak.